Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita akan meneruskan yang kemarin, yaitu tentang masalah wudu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang masalah makruhnya. Makruh itu sesuatu yang apabila dikerjakan tidak membatalkan, ya kan? Tetapi apabila ditinggalkan, maka Allah akan menilai satu kebaikan. Maka diganjar, dibalas dengan kebaikan, dengan pahala. Itu makruh. Jadi makruh itu berbeda dengan sunnah, kebalikan daripada sunnah. Kalau sunnah ditinggalkan tidak menimbulkan masalah, tapi dikerjakan akan menambah pahala. Kalau makruh sebaliknya, ditinggalkan akan menjadi pahala, bila dikerjakan tidak membatalkan, itu makruh. Ya. Tapi walaupun demikian, bahwa mengerjakan yang sunnah adalah menunjukkan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika meninggalkan yang makruh berarti kita mengakui sebagai umat Rasulullah. Ketika meninggalkan sunnah makruh berarti kita mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengerjakan makruh berarti dipertanyakan tuh kalau mengerjakan makruh, ya kan? Tapi kalau mengerjakan sunnah itu sebagai umat Rasul. Ada min plusnya ya. Nah, sekarang di sini dikatakan dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, makruhat atau perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan dalam berwudu. Di sini ada cerita ya. Yang pertama, yang makruh itu adalah al-israfu fil ma'i, yaitu menggunakan air berlebihan, mentang-mentang banyak air, gabjar-gabjur, foya-foya, mentang-mentang banyak air, itu makruh ya. Makruh tuh. Sunnahnya kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Itu kalau terkait dengan masalah penggunaan air ya. Wa taqdimul yusra 'alal yumna. Dan yang kedua yang dimakruhkan itu mendahulukan yang kiri. Nah, membasuh tangan kiri dulu. Nah, itu makruh. Ya, harusnya kanan dulu. Kalau kita mengerjakan kiri dulu berarti makruh. Nah, itu ya. Harus kanan tuh. Wan naqs 'anis tsalatsah wa ziyadah 'alaiha min ghairi ma'in mauquf ya, wa minhu haram. Jadi kemudian yang dimakruhkan itu juga di sini termasuk kurang daripada 3. Kita itu disunahkan mencuci muka itu 3 kali, mencuci tangan 3 kali, sirah, kaki dan seterusnya. Baik yang sunnah ataupun yang wajib atau fardu itu disunahkan 3 kali basuhnya. Apakah 2 boleh? Boleh. 1 kali boleh? Boleh. Tapi makruh, ya kan? Tuh. Kalau berlebihan, lebih daripada 2, lebih daripada 3, ya, berulang-ulang pokoknya gitu. Nah, itu juga termasuk juga makruh ya. Jadi disunahkannya itu sampai 3 kali tuh ya. Sampai 3 kali mencuci tangan, mencuci anggota wudhu itu maksimal sampai 3 kali. Ya, kurang tidak boleh, lebih juga tidak boleh. Dalam artian sunnah dan makruh ya. In ghairi ma'in maquf fa minhu haram. Nah, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul bersabda, apa
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakadzal wudu faminhu zada ala hadza au naqas faqad asaa wa bolima rawahu Abu Dawud. Ya, demikianlah demikian cara berwudu demikian itu ya, tiga kali itu ya, menggunakan air sekedarnya itu, secukupnya itu adalah merupakan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Ada sebuah cerita di sini, cerita dari Syekh Mu'inuddin Hasan As-Sajzi, annahu kana ma'a Syekh, ya, ini berdua dengan Syekh. Dalam cerita ini dikatakan Syekh ajal sariyu yauman fa hadara waktu sholati. Si Syekh ini dengan anunya ini masuk waktu sholat. Pada waktu ketemu itu sudah masuk waktu sholat. Kebiasaan Syekh ajal ini adalah ketika akan sholat dia memperbaharui wudhunya, padahal dia nggak batal. Tuh, pokoknya sholat maghrib, kemudian mau sholat maghrib berwudu, kemudian menunggu sampai isya nih, Syekh tuh nggak batal. Tapi begitu Allahu Akbar akan menjalankan ibadah sholat isya, fajaddada Syekh. Tapi Syekh kemudian memperbarui wudunya, mengulangi wudunya tuh, ya. Ajalah Syekh memperbarui wudunya. Suatu saat di sini disebutkan wudu wa saha an takhlilil asabi'. Suatu saat dia lupa. Nah, membasuh tangan, kemudian si tangan nggak disela-selai. Langsung saja gitu tuh ya, tangan tuh. Atau ketika membuka gini nih, mencuci atau membasuh tangan itu begini, boleh tuh ya, boleh tuh. Tapi disunahkan, diperintahkan oleh Rasul, digambarkan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul, takhlil. Nah, menyela-nyela itu, disela-selai ya, disela-selai. Karena di dalam tangan ini ada keratan-keratan tuh, ada keratan tangan tuh, jari-jari ya, termasuk ini nih, tuh ya. Tuh, termasuk juga ada kuku. Maka harus disela-selai, disunahkan disela-selai tuh. Ininya ini, itu tuh ya, itu tuh, sela-selai tuh. Nah, ini sela-selai tuh, itu tuh caranya ya. Itu sambil dibalik ke atas, jangan ke bawah, dibalik ke atas. Kalau air jatuh, nah ini biar si air itu masuk ke sela-sela kuku, gitu ya. Sela-selai sehingga air itu masuk ke sela-sela itu. Nah, suatu saat Syekh Ajal ini dia lupa tuh, wasaha an takhlilil asabi'. Fahatif ya Ajal tad'i mahabbatu Muhammad. Jadi dia itu sallallahu alaihi wasallam, dia ada suara tuh, ditegur. Syekh Ajal, kenapa kamu seperti itu? Nah, ditegur tuh. Ada suara tuh. Suara menegur apa yang dilakukan itu salah. Oh, dan go ya. Apa kesalahannya di sini? Karena dia tidak menyela-nyelai tangan tadi. Tak jari-jari nggak disela-sela itu. Anda kan pengikut Rasulullah, pengagum Rasul, umat Rasul. Kenapa nggak melakukan seperti itu? Tegurannya tuh ya. Seperti itulah kalimatnya ya. Wa takunu min ummatihi wa tatruk sunnatahu. Anda kan sebagai umatnya Rasul. Kenapa kau melakukan seperti itu, meninggalkan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka si Ajal kemudian setelah meninggalkan itu, ya, meninggalkan sela-sela itu, sejak itu kemudian beliau Syekh itu memperbaharui cara wudunya dan menyelah-nyelahi tangannya. Nah, sehingga kemudian si Syekh nih, ya, dia bilang, sejak itu saya tidak pernah meninggalkan lagi apa yang diperintahkan dalam orang yang menegur saya itu, dan saya lakukan sebagaimana perintah atau tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ibadah wudu min waqtil hada ila waqtil mauti, sampai dia meninggal dunia tuh Syekh tuh.
Wa qala Syekh Mu'inuddin, kuntu idza ra'aitu asy-syai' ajal ra'aitu ka'annahu yanam fa sa'altuhu anhu fa qala ana min dzalikal waqt alladzi nasitu takhlilal asabi' ila hadzal waqt fil khairati kaifa ala ulaqi bihadzal wajah. Maka dia bihadzal wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya bertanggung jawabkan? Nah, kemudian kalau saya tidak memperbaiki cara wudhu saya, takhlil tadi itu menyela-nyelai tangan tadi itu ya, jari-jari tuh, jari-jari. Berarti jari-jari dan kaki pun demikian harus diselai. Ya itu sebagai makruhat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.